Selamat malam Football Mania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan kembali bersama dengan Bung Roni Pangimana. Selamat malam Bung. Selamat malam. Setelah absen minggu lalu, ya, kembali hadir. Ya, harus. Itu kayak Sportcast kehilangan Ole Bung. Oh, so gitu ya? Iya. Oh, iya. Tapi Ole sudah kembali. Ole sudah kembali. Bung Roman, Ya. tamu kita istimewa malam hari ini. Sudah lama diincar ya? Sudah lama, Tapi udah kesibukan nggak beliau. sempet sibuk. Iya, Sibuk sekali, coach segala macam kan. Nah malam hari ini dia bisa hadir. Menyempatkan waktu itu. Ini biasa. buat penggemar Persija, penggemar Persib, juga penggemar PSIS juga pernah, ya kan? Udah nggak asing lagi. Iya. Back tengah yang bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan. Iya. Saya panggilnya apa ya? Bung Maman Abdurrahman. Selamat malam Bung. Iya. Malam, Om. Apa kabar Om? Aduh. Saya nggak tahu terakhir saya meliput dia kapan ya, wawancara dulu Iya, zaman-zaman iya, dulu kan. Iya. Kita kalau di lapangan lihat pergerakan dia di back, lugas ya kan. Belakang kan? Dulu duetnya sama siapa ya? Sama Karis. Sama Karis, ya kan? Sama Hamka. Sama Hamka. Pokoknya figur ini kelihatan sekali di lapangan. Iya, betul. Nggak asing lah buat penggemar timnas. Dan yang menarik ini, dia hanya satunya pemain yang bermain bersama anaknya di satu tim. Luar biasa. Alhamdulillah. Muhammad Rafa ya. Ya, Muhammad Rafa. Main Iya. pertandingan resmi Ah. bapak sama anak. Waduh. Luar biasa. Itu kalau di NBA itu LeBron James sama anaknya. Sama tuh. anaknya Ah, kan? iya. Iya. Nah di Persija. Di Persija waktu itu ya. Persija. Duet bapak sama anak. Saya nggak tahu tuh seperti apa tuh emosionalnya. Seru tapi itu ya. Seru banget. Ah. Seru banget. Maki-maki anak atau marah-marah anaknya juga. Posisi anak di Rafa di Kebetulan pas main itu dia main di posisi nomor 6 di gelandang. di gelandang. Bapaknya sebenarnya Tapi bisa. mainnya Bisa sebenarnya. Ya, Gelandang. tapi sebenarnya di posisi 34 di Oh 34. Posisi bapaknya Ya. ada di 34. 34. Waduh. 90 menit main. Enggak, kemarin kebetulan alhamdulillah dia dapat waktu cuma sebentar. Oh, tapi tetap itu dia main sama Sesuatu saya. yang istimewa. Ya. Itu luar biasa tuh buat Masih ada seorang. juga kan? Haris Salisbury sama anaknya kan? Persija Rayhanan kan? Iya. Iya, itu juga. Bisa juga kalau mereka mau. Jadi buah jatuh nggak dari Ya. inilah dia bersama anaknya. Oke, malam hari ini kita mau bicara sesuatu yang juga sangat istimewa, sangat penting ini Bung Ropan. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata persiapan kita di round 4 dan kita akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan juga setelah itu kita menghadapi Iran. Wah. Nah, Bung Ropan, Patrick Kluivert sudah memilih, udah jadi bahan pembicaraan, pro kontra, ya kan komen, kok dia, kok nggak ini. Wah, ini menarik sebenarnya ya. Tapi itu udah keputusan seorang coach yang diberikan kebebasan, keleluasan untuk memilih. Betul. Dan dia bertanggung jawab Ya. untuk pilihan 28 Betul. pemainnya. Oke, Om. Secara umum yang Bung Ropan lihat bagaimana pemilihan ini? Garuda calling. 28 Calling. pemain. Iya. Yang kemudian banyak yang bertanya kenapa misalnya ya Marcelino tidak ada. Terutama Ya, Marcelino oke. kan. Ya kalau Mes Hilgers kan tentunya lagi sibuk dengan klubnya dia. Ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan klub. Jadi diberikan keleluasan juga oleh pelatih. Patrick Ya. Kluivert itu bisa mengurus. Nggak apa-apa kalau tidak bermain. Ya. Kan? Tapi sebenarnya kalau bicara soal Mes itu urusan dari agent dia. Bukan Mes yang salah. Agentnya. Yang mungkin telat untuk bisa kontrol dia. Ya, tidak dipanggil kan. Ya. Banyak juga. Nadeo juga tidak ada. Iya. Ya, sehingga hanya 3 kiper yang Ivar Jenner, ya, Rafael Struijk, itu juga nggak ada. Tapi kalau bisa dilihat begini kan mereka itu tidak dipanggil karena pelatih atau PK ini melihat mungkin karena jam bermainnya, menit bermain mereka, Iya. kelihatan menjadi dasar pemikiran dari dia ya untuk bisa bermain. Tapi sebenarnya nggak usah 28. Kalau dia 30 pun masih bisa sebenarnya dengan Marcelino bermain menurut saya. Marcelino dipanggil ya. Entah mau main atau enggak kan itu urusan pelatih Iya. yang bertanggung jawab. Tapi oke lah, karena sudah memutuskan 28. Itu yang membuat banyak yang bertanya Om Boy dengan Iya. nama-nama ini. Namun kalau kita lihat dengan nama-namanya ini, mereka pun ini kan bukan sebagai pemain utama sebenarnya. Yang dipanggil Ivar, ya kan? Oh, yang tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Iya, Ya, bukan sebagai pemain yang starting line up. 11. Ya, jadi itu yang mungkin kita bisa lihat di sana. Tapi tetap kita harus mensupport, mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pelatih. Dan semua pemain yang dipanggil itu pemain-pemain yang saya lihat itu semua dipersiapkan dari FIFA Matchday kemarin kan. Iya. 2 pertandingan itu tidak ada kejutan pemain baru yang masuk. Iya. Ya kecuali ya tetap yang kita lihat kemarin debut dari Mauro Silstra, Iya. dari Miliano Jonathan, kan 2 itu. Iya. Adrian Wibowo juga kan di
Tidak dipanggil. Iya. Ya, itu lagi-lagi menit bermain juga yang dilihat. Tapi yang penting kan dia sudah bermain dengan timnas kita kan. Kemarin lawan Lebanon sudah dicoba, sudah dilihat. Ini anak aset, 19 tahun. Perkembangan dia ke depan itu masih panjang. Bersama bermain timnas di ya, klub, bermain di kompetisi yang iya. Dan bagus. dia, saya pikir dia menerima itu. Ya, jadi apa yang diputuskan oleh pelatih, tentu dia tahu yang terbaik, mana yang terbaik untuk bermain di putaran keempat. Nah, sebagai mantan pemain nasional yang juga pernah dipanggil di timnas, pernah juga mungkin tidak dipanggil di timnas. Itu kan sesuatu yang hal yang biasa ya buat seorang pemain. Nah, Bung Maman melihat pemanggilan 28 pemain ini secara umum bagaimana? Ya, kalau menurut saya pelatih punya apa namanya pilihan yang terbaik yang seperti Bung Ropan bilang bahwa ini yang terbaik dari yang terbaik gitu. Dengan permasalahan beberapa pemain yang mungkin tidak dipanggil, mungkin kayak seperti Messi ini kan punya sedikit masalah dengan klubnya, mungkin kan bagaimana konsentrasinya dia nanti bisa pecah ketika kalau dipanggil ke timnas, mungkin lebih memberikan ruang buat dia menyelesaikan masalahnya. Terus ada beberapa pemain yang mungkin saya melihat mereka punya potensi, tapi melihat dari menit bermain, jam menit bermainnya kan sedikit berkurang dan tidak menunjukkan perform yang baik mungkin ya. Tapi dia pemain yang bagus, punya potensi untuk masa depan timnas kita gitu. Jadi sebenarnya ini adalah keputusan dari coach yang harus kita terima gitu sebagai pemain. Ya, betul. Berarti saya harus memperbaiki diri saya aja ke depan. Menarik gitu. Itu. Jadi Bung Maman melihatnya ini sangat objektif. Ya kan? Objektif. Tidak ada pilih kasih, tidak ada anak emas dalam tanda kutip. Ini benar-benar objektif pilihan dari coach Patrick. Dan ya mungkin sesuai kebutuhan timnya. Yang mau kita hadapi ini kan seperti Arab, seperti Irak. Ya meskipun Marcelino mungkin di pertandingan sebelumnya cetak 2 gol lawan Arab, tapi mungkin kebutuhan di sekarang ini mungkin saat ini kita ada pemain yang mungkin lebih siap, mungkin lebih secara fisik, secara mental mungkin lebih kuat begitu. Tapi Marcelino, Ivan Jenner, Rafael Struijk semuanya punya kualitas. Mereka pemain-pemain masih di bawah usia masih muda tahun. Ya, masih muda. Kedepannya masih panjang sekali kan. Tidak hanya event ini saja. Masih banyak waktu untuk dia berkembang lagi. Gimana Bung Ropan? Bung Ropan? Iya, ya tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ya kalau bisa dikatakan kecuali yang tadi sudah dibahas itu, Boy. Tapi mungkin yang menarik bahwa kembalinya Martin Paes yang tadinya hampir diperkirakan dia tidak akan bermain karena lama kan. Dia melewati 6 pertandingan itu di MLS di Amerika Serikat. Tapi sekarang dia dipanggil, sehingga Nadio itu tergeser. Jadi cuma ada 3 kan, dia, Emil, sama Nando Ari yang ada. Kemudian ada lagi satu hal yang banyak dinantikan orang adalah Ole Romeni kan. Di dalam tim 28 itu, dia kembali dipanggil setelah pasca operasi dia. Karena sebelumnya kan sudah digadang-gadang bahwa dia tidak mungkin bermain, akan lama. Itu yang menyebabkan PK atau PSSI membuat satu gebrakan mengambil cepat langkah dengan adanya Mauro Silstra sebagai backup. Pelapis ini. Walaupun kita masih punya Ramadan Sananta. Ya kan? Tapi dengan Ole kembali kan tentu harus disyukuri. Ini kan berita yang bagus buat kita. Tetapi saya tidak yakin penuh bahwa Ole itu akan bermain selama 90 menit. Dengan proses yang panjang. Kemudian dari bulan Juli. Dari bulan Juli kemudian dia tidak bermain. Apalagi baru sembuh dari pemulihan. Mungkin saja dia bermain kalau nggak di babak pertama, babak kedua. Atau kalau main babak pertama akan ada pergantian. PK tidak atau Patrick tidak akan memaksakan dia untuk bisa bermain, ya kan? Tentunya akan menanyakan kepada pemain, tapi kegembiraan kita bahwa dia sudah kembali. Artinya ini juga shock juga bagi pihak lawan kan? Bagi Arab, bagi mereka terkejut juga melihat bahwa selama ini bahwa kita lihat di 2 FIFA Matchday kemarin kan di lini depan itu agak mandul ya, sulit untuk bisa berbuat banyak tanpa Ole. Tapi sekarang dengan ada Ole kan tentunya akan berbeda. Ya, terlepas dia mungkin tidak akan bermain penuh atau sebagai super sub main di babak kedua, bergantian dengan Mauro Silva atau Ramadan, tapi tetap nama ini kan mengejutkan juga bagi lawan kali ini. 4 match 3 gol. Jadi mereka sudah bisa melihat wah ini pemain yang bagus. Artinya kalau ada penalti pun dia bisa mengambil dengan baik sama seperti lawan Cina kan. Jadi pemain ini yang bagus yang bisa mempengaruhi menjadi pembeda di depan. Itu yang ditunggu orang. Nah kalau soal yang dicoret-coret itu yang pemainnya bukan dicoret atau jadi tersingkir itu kan Messi itu nggak bermain di FIFA Matchday. Ivar Jenner tidak bermain di FIFA Matchday, tidak datang. Marcelino pun hanya super sub, bermain melawan Taiwan. Ya kan, bukan sebagai di starting 11. Jadi itu dilihat kebugaran pemainnya ada. Adrian juga kan hanya beberapa menit tampil melawan
Lebanon. Iya. Rafael Struijk bahkan tidak bermain karena dia ke U23 kan. Iya. Dia memperkuat itu. Jadi saya pikir wajar kalau PK itu tidak memanggil mereka, mungkin di next nanti. Iya. Tetapi sekarang dia memilih pemain yang harus siap untuk menghadapi putaran ketiga ini. Nah, Bung Maman mungkin bisa juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Ole ya, sebagai pemain ya. Iya. Cedera panjang, Iya. lalu biasanya pelatih itu ya, kan dulu pernah dilatih oleh Peter Witt, pernah dilatih juga pelatih-pelatih asing ya. Iya. Biasanya pelatih-pelatih yang punya pengalaman seperti Patrick Kluivert juga, apakah berani langsung memasang Ole di pertandingan pertama misalnya melawan Arab Saudi dengan kondisi setelah cedera panjang? Ini pengalaman Anda seperti apa? Ya, kalau pengalaman saya dilatih-latih sama pelatih asing sih, seperti yang Bung Rovan bilang tadi, biasanya pelatih asing itu butuh waktu, memberikan butuh waktu. Pemain Tidak ini serta-merta langsung main gitu, enggak. biasanya ya? Biasanya seperti itu, karena kan ya dia habis sembuh, mungkin butuh waktu bagaimana adaptasi bersama tim atau adaptasi ketika dari sakit sampai ke bisa main lagi gitu. Itu butuh waktu menurut saya dan pengalaman saya ya. Iya, iya. Terus kemudian kita berharap aja sih, kita berharap Ole ini bukan pemain yang seperti itu. Pemain yang cepat adaptasi ketika dari cedera dan sudah kembali ke lapangan gitu. Banyak pengalaman pemain seperti begitu ya? Cedera panjang, tapi cepat sekali recovery dan siap untuk adaptasi. Ya, ada beberapa pemain yang saya lihat, entah pemain muda, entah pemain senior, entah pemain asing. Saya lihat di tim-tim saya sebelumnya ada beberapa pemain yang bisa langsung main dan perform gitu. Iya. Saya sih berharap mudah-mudahan Ole ini salah satu pemain yang cepat adaptasinya ketika dari sakit ke lapangan, kembali ke lapangan lagi gitu. Karena kita butuh dia juga di lini depan. Iya. Yang seperti Bung Ropan bawa Arab, melihat bahwa Ole ada. Kalau Ole cocoknya main lawan Arab kali. Bisa. Tapi dengan hadirnya nama Ole, saya pikir kepercayaan diri pemain akan lebih buat pemain lain gelandang, betul. ya kan, percaya diri untuk memberikan bola-bola apapun kepada Ole pada saat itu. Benar. Secara Ole ada di tim mungkin membangkitkan motivasi pemain gitu. Iya. Itu berpengaruh ya. Sebagai back pun kalau ngelihat penyerang yang tadinya cedera tapi bisa main dan perform, itu buat ada rasa percaya diri. Oke. Ada lebih pede, kita lebih pede. Berarti kita rasakan apa yang dirasakan oleh Jay Itzes, ya kan? Iya. Oleh Kevin Dix. Ketika ada Ole, wah. Iya. Ini kita ada sedikit rasa itu pasti. Pasti ada itu. Ada pengaruhnya juga. Nah, kita optimis lah. Bukan menyampingkan pemain yang lain, tidak. Tapi setidaknya ada itu. Berarti kalau melihat pengalaman Ole yang bisa ngacak-ngacak Arab Saudi, ada baiknya kalau lawan Arab Saudi dia main, Bung. Iya, tapi kita akan berikan kesempatan jadi bermain. Iya kan? Apakah bermain, super sub atau atau dia bermain mungkin 45 menit pertama. Karena kita melawan Arab Saudi ini kan, saya pikir kita butuh gol cepat. Sama seperti waktu kita main di putaran ketiga di Jeddah juga di tempat yang sama nantinya kita akan main, kan kita bikin gol duluan. Ketika Ragnar bisa menembak dan bola berubah arah oleh Sandy Walsh sebelum mereka bisa membalas di injury time babak pertama. Jadi itu kita perlu untuk bisa mengagetkan mereka. Karena Arab itu tidak akan sama dengan Arab yang akan waktu bermain kemarin. Arab Mancini berbeda dengan Arab sekarang. Ya kan, apalagi mereka sudah tryout-nya uji coba di Eropa, Makedonia Utara. Oke, Bung Ropan, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast Nusantara TV.